Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas 8A dan kelas 8B SMP MBS Kampung Sawah. Pada kesempatan kali ini, di semester genap ini, Bapak akan sedikit mempresentasikan atau membagi ilmunya tentang zaman kebangkitan nasional. Kemarin pada semester ganjil kita sudah membahas banyak materinya, lalu di semester genap ini materinya kita lanjut, namun materinya berbeda, agak lebih sedikit, bisa dibilang seperti itu. Nah, pada semester genap ini kurang lebih kita akan bertemu sekitar 11 kali ketemu, kalau 12 kali pertemuan. Hari ini kita mengawali pertemuan pertama pada mata pelajaran PPKN. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa dulu agar selama kurang lebih 15 menit pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Berdoa mulai membaca basmalah. Oke, teman-teman semua, putra maupun putri, langsung saja kita mulai bagian pertama semester genap kelas 8. Judulnya yaitu Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Kalau kita belajar tentang zaman kebangkitan nasional, berarti yang kita pelajari itu dari tahun 1901. Itu kalau kita mempelajari tentang sejarah. Namun sebelum kita belajar tentang sejarahnya, kita harus tahu kenapa sih disebut zaman kebangkitan nasional. Di sini ada dua faktor, teman-teman semua. Ada faktor ekstern, ada faktor intern. Faktor ekstern ialah yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa-bangsa Barat. Jadi pada faktor ekstern ini dijelaskan bahwa tahun 1905 bangsa Asia, bangsa Timur Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Barat, Asia Tenggara, itu rata-rata dijajah oleh negara Eropa atau negara Barat. Nah, ketika 1905 di Asia Timur sana, negara Jepang tepatnya, mereka berhasil mengalahkan Rusia. Kalau dulu namanya Uni Soviet pada saat itu, tahun 1942. Nah, ini menjadi motivasi untuk bangsa-bangsa di Asia, termasuknya Nusantara pada saat itu, untuk bisa melepaskan diri dari belenggu penjajahan Barat. Di Indonesia sendiri dijajah pada saat itu oleh Hindia Belanda atau VO. Munculnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti paham liberalisme, demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme yang mempercepat timbulnya nasionalisme di Indonesia. Jadi karena ada sebagian masyarakat Indonesia yang mampu, yang bisa bersekolah di luar negeri, ketika mereka lulus datang ke Indonesia, mereka sudah dipenuhi dengan doktrin-doktrin dan dipenuhi dengan beberapa ilmu pengetahuan yang dibilang mumpuni. Untuk apa? Untuk menyadarkan kalau ternyata negara yang selama ini yang menjadi tempat tinggalnya itu dijajah, teman-teman. Nah, oleh karena itu kesadaran mulai timbul, nasionalisme mulai ada ketika tahun 1900-an. Faktor eksternal yang ketiga yaitu kebangkitan nasional di Asia dan Afrika, misalnya adanya All Indian National Congress 1880 dan Gandhisme di India, dan adanya gerakan Turki muda di Turki.
Jadi semua rentetan kejadian ada di dunia semuanya berentetan lama-lama masuk ke Indonesia dan mulai menyadarkan masyarakat Indonesia. Itu faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu apa? Adanya penjajahan yang mengakibatkan banyaknya rakyat menderita, terutama rakyat Indonesia pada saat itu, teman-teman semua. Ratusan tahun kita dijajah sama bangsa Belanda, ratusan tahun itu pula kita benar-benar sengsara, benar-benar menderita. Oleh karena itu semangat nasionalisme itu mulai tumbuh ketika apa? Ketika semua rakyat Indonesia sama rasa, sama senasib. Yang kedua, adanya kenangan akan kejayaan masa lalu. Setelah kita flashback ke belakang, ternyata kita pernah berjaya, teman-teman semua. Yaitu pada saat apa? Pada saat kerajaan Majapahit, kita hampir bisa menguasai Asia Tenggara, Malaysia semua sampai Johor sampai Thailand sana, itu hampir semuanya dimiliki oleh Majapahit. Jadi kita rindu akan kejayaan masa lalu, teman-teman. Yang ketiga, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin pergerakan nasional. Yang tadi Bapak bilang, ketika ada sebagian masyarakat Indonesia yang bisa bersekolah, dia bisa mengampu atau memiliki ilmu-ilmu yang bagus, ilmu teknologi, ilmu sosial, ilmu teknologi dan yang lain sebagainya. Maka lahirlah apa? Pemimpin pergerakan nasional. Dan faktor inilah eksternal dan internal yang lama-lamaan menjadi menyadarkan bangsa Indonesia untuk bergerak bersama-sama dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu tahun 1900-an disebutnya zaman kebangkitan nasional, di mana masyarakat Indonesia sudah mulai sadar akan penderitaan, akan senasib yang sama yaitu dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu semua masyarakat Indonesia mulai bergerak hatinya untuk apa? Untuk kita dijajah, berarti kita harus seperti itu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Faktor eksternal dan faktor internal. Lanjut, teman-teman semua. Ini adalah sebentar, maaf. Lanjut, ada ciri-ciri organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu keanggotaannya tidak didasarkan atas kelompok etnis, suku tertentu, melainkan beberapa kelompok etnis. Namanya juga nasional, jadi yaitu mewakili dari beberapa kelompok etnis. Kita sudah ketahui bahwa negara ini negara yang majemuk, yang berbeda-beda, yang bersuku-suku, yang beribu-ribu bahasa, yang beratus-ratus ras. Oleh karena itu nasional ini mulai terbangun. Sebagian besar pemimpin pergerakan nasional berasal dari kalangan terdidik atau terpelajar. Ketiga, organisasi-organisasi pergerakan nasional tersebut memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya jelas, visinya jelas, misinya pun jelas. Yang keempat, organisasi-organisasi pergerakan nasional memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Jadi ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada kemerdekaan. Itu adalah ciri-ciri organisasi dari pergerakan nasional. Nah, pergerakan nasional ini kalau kita urutkan timeline zaman pergerakan nasional, kalau kalian melihat teman-teman semua, timeline-nya itu yaitu kurang lebih seperti ini, teman-teman semua. Tahun 1908, ingat, tahun 1908 diawali dengan lahirnya gerakan Budi Utomo.
Jadi yang menandai zaman pergerakan nasional yaitu diawali dengan lahirnya gerakan Budi Utomo. Lanjut kemudian tahun 1911 sampai 12, kurang lebih selisih 2 tahun 3 tahun, lahirlah Sarekat Islam. Budi Utomo dipimpin oleh Dr. Sutomo yang diperkasai oleh Dr. Wahyudin Sudirohusodo. Nanti akan kita bahas satu persatu teman-teman semua. Tapi kita bahas dulu timelinenya biar kalian tahu, biar kalian bisa mengira-ngirakan kira-kira organisasi yang mana sih yang disebut yang ada pada saat zaman pergerakan nasional. Tadi 1901 organisasi Budi Utomo, 1911 ditandai dengan lahirnya Sarekat Islam, tahun 1912 ditandai dengan lahirnya Gerakan Muhammadiyah dan Industri Partai, tahun 1920 lahirnya organisasi PKI. Jadi kita nggak usah heran teman-teman semua, tahun 1920 sudah ada PKI. Dan dulu bisa dibilang PKI-nya yang murni, yang bagus, karena dia memperjuangkan pergerakan nasional. Tahun 1922 ada Indes Phoenix. Tahun 1926 lahirnya Nahdlatul Ulama, dan 1927 ditandai dengan lahirnya Partai Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Nah, kurang lebih seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 organisasi yang lahir ketika zaman pergerakan nasional. Nanti kurang lebih akan kita bahas satu persatu, namun tidak banyak teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Jadi zaman pergerakan nasional ditandai dengan apa? Satu, dengan banyaknya kaum terdidik yang mulai ada di Indonesia. Itu intinya. Nah, zaman pergerakan nasional ialah zaman di mana semua masyarakat Indonesia mulai tergerak hatinya untuk merdeka. Itulah zaman pergerakan nasional. Dan pergerakan itu dirasakan oleh semua elemen masyarakat di Indonesia pada saat itu. Kurang lebih seperti teman-teman semua. Nanti kita akan bahas organisasi-organisasinya. Tapi pada kesempatan kali ini kita bahas dulu apa itu zaman pergerakan nasional dan sebabnya kenapa, faktornya seperti apa saja. Sudah Abah jelaskan kurang lebih selama 10 menit. Terima kasih teman-teman semua, kelas 8 putri dan kelas 8 putra. Abah ucapkan jazakallah yang sudah memperhatikan, yang sudah menonton video ini. Kita ucap Bapak selamat buat kelas 8 dan kelas 8 putri dan 8 putra sudah naik ke semester genap. Terus belajar, jangan sampai patah semangat. Tetap jaga kesehatan. Ingat 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Jazakumullah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.